Siang itu, aspal di Jalan Raden Intan, jantung kota Bandar Lampung, serasa meleleh. Panasnya menusuk, membuat udara bergetar di atas permukaan jalan yang ramai, memantulkan kilau fatamorgana di tengah deru klakson dan kepulan asap knalpot. Di persimpangan dekat Tugu Adipura yang ikonik, lalu lintas padat merayap. Di antara lautan kendaraan itu, sesosok gadis berseragam putih abu-abu, dengan jilbab hitam yang rapi dan jaket denim biru pudar, berhenti di tepi jalan. Di bawahnya, sebuah motor sport Kawasaki Ninja 250 berwarna hijau limau yang mencolok, berkilauan seperti permata di bawah sorotan matahari Lampung yang tak kenal ampun. Plat nomor barunya masih mengkilap, tanda kendaraan itu belum lama meninggalkan showroom. Namanya Bintang Maharani, siswi kelas 12 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, salah satu sekolah paling bergengsi di kota itu. Di balik penampilannya yang pendiam dan kutu buku di sekolah, Bintang menyimpan hasrat terpendam pada kecepatan. Di luar jam pelajaran, ia sering meminjam motor ayahnya, hadiah ulang tahun ke-17 yang sangat ia sayangi, untuk berlatih di sirkuit non-permanen di area Porway Halim, mengasah kemampuannya untuk kejuaraan balap lokal yang akan datang. Motor itu adalah simbol kepercayaan dari ayahnya, seorang mayor jenderal TNI yang kini mengemban tugas penting di markas besar TNI di Jakarta. Hari itu, Bintang tidak berniat memacu adrenalin. Tujuannya sederhana, mengambil materi tugas kelompok di rumah temannya di daerah Teluk Betung. Ia tak pernah menyangka, perjalanan singkat yang seharusnya memakan waktu 15 menit itu akan menjadi percikan api yang membakar ketenangan seluruh kota dan mengubah hidup banyak orang selamanya. Di persimpangan yang sama, 3 orang polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung berdiri tegak. Mereka tengah menggelar operasi patuh, sebuah penertiban rutin yang seringkali membuat para pengendara was-was. Salah satu dari mereka, Brigadir Polisi Kepala, Bribka Toha, memiliki reputasi yang kurang sedap di kalangan pengendara lokal. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, mudah tersinggung, dan tak jarang memanfaatkan posisinya untuk mencari uang kopi. Saat matanya yang tajam menangkap kilau hijau motor sport Bintang, seulah senyum tipis yang sinis terukir di bibirnya. Waduh, motor dewa ini. Pasti anak orang berduit, gumamnya pada rekannya, sambil merapikan topi polisinya yang sedikit miring. Dengan gerakan mantap yang sudah ribuan kali ia lakukan, Bribka Toha mengangkat tangannya, telapaknya menghadap ke depan, memberi isyarat agar Bintang berhenti. Bintang, yang hendak melaju karena lampu lalu lintas baru saja berubah hijau, dengan patuh menepikan motornya. Ia mematikan mesin, suara garang knalpotnya langsung lenyap, digantikan oleh deru kota yang bising. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bintang dengan suara sopan, membuka kaca helmnya. "Siang. Coba lihat surat-suratnya." "SIM sama STNK, jawab Toha singkat, nadanya datar. Matanya tidak menatap Bintang, melainkan menjelajahi setiap inci motor itu, dari ujung knalpot hingga spionnya, seolah sedang menilai harga. Bintang dengan sigap membuka tas selempang kecilnya. Ia selalu memastikan STNK motor terselip rapi di dompetnya. Namun, sebuah kelalaian kecil membuatnya tercekat. SIM C miliknya, yang baru ia dapatkan beberapa bulan lalu, tertinggal di laci meja belajarnya di rumah. Ayahnya selalu berpesan untuk tidak pernah berkendara tanpanya, tapi pagi itu ia terburu-buru. "Maaf, Pak. SIM saya ketinggalan di rumah. Tapi STNK-nya lengkap, Pak. Ini," katanya, sedikit gugup, sambil menyodorkan lembaran STNK yang terbungkus plastik. Bribka Toha menggeleng pelan, senyum sinisnya kini semakin lebar. "Wah, lengkap gimana kalau SIM saja nggak ada?"
Ini pelanggaran berat, Neng, katanya, menekankan kata berat, seolah Bintang baru saja melakukan kejahatan besar. Maaf sekali, Pak. Rumah saya tidak jauh dari sini, di Wei Halim. Bisa saya ambil sebentar? Paling 10 menit, pinta Bintang, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang dan hormat, persis seperti yang diajarkan ayahnya. Namun, ketenangan itu justru seperti bensin yang disiramkan ke ego Toha yang mudah terbakar. Ia merasa wibawanya sebagai aparat diremehkan oleh seorang anak SMA. Jangan ngajarin saya prosedur. Kamu pikir ini warung kopi, bisa seenaknya bolak-balik. Suaranya meninggi, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa pengendara lain yang berhenti di lampu merah. Dua rekan Toha, termasuk seorang polisi yang lebih muda bernama Brigadir Bayu, mendekat. Bayu bisa merasakan suasana mulai tidak enak. Sudah, Mas Toha. Anak sekolah ini mungkin benar ketinggalan. Biarkan saja dia ambil SIM-nya, bisik Bayu, mencoba menengahi. Tapi Toha sudah terlanjur merasa di atas angin. Ia menepis saran rekannya. Justru itu. Anak-anak sekarang, mentang-mentang bawa motor bagus, ngeremehin petugas di lapangan. Motor kayak gini, pasti banyak akalnya ini, cibirnya cukup keras agar Bintang mendengarnya. Ia menunduk, pura-pura memeriksa plat nomor dengan teliti. Lalu, dengan nada penuh kecurigaan, ia berkata, ini platnya kok alamat di STNK-nya beda dengan yang tertera? Ini motor bodong ya? Bintang terperanjat. Loh? Tidak kok, Pak. Itu alamat dilernya. Motor ini baru turun sebulan yang lalu, belum sempat balik nama. Toha memotong dengan kasar. Alah, alasan. Sudah jelas-jelas surat tidak lengkap, STNK juga bisa jadi palsu. Ngaku aja, ini motor curian kan? Suasana semakin memanas. Orang-orang mulai berhenti dan menonton. Beberapa pengemudi ojek online di seberang jalan bahkan mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam. Keributan kecil itu kini menjadi tontonan gratis. Bintang mulai merasa takut dan terhina. Ia tidak pernah diperlakukan seperti ini seumur hidupnya. Tapi ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat pesan ayahnya untuk tidak pernah panik. Pak, saya tidak bersalah. Kalau memang saya melanggar karena tidak membawa SIM, silakan tilang saya secara resmi. Saya siap membayar denda sesuai aturan. Tapi tolong jangan menuduh dan memaki-maki saya di depan umum seperti ini. Perkataan Bintang yang lugas dan tenang itu ternyata menjadi kesalahan fatal. Bagi Toha, itu adalah tantangan terbuka. Wajahnya memerah padam. Ia mendekat, menatap tajam ke mata Bintang. Berani sekali kamu ngomong begitu. Kamu pikir saya tidak tahu akal-akalan kalian? Mau coba nyogok saya, ya? Apa? Bintang terkejut bukan main dengan tuduhan itu. Toha lalu berteriak kepada kedua rekannya, seolah sedang menangkap penjahat besar. Bayu! Amankan motor ini. Kita bawa ke kantor. Jangan biarkan dia kabur. Brigadir Bayu tampak ragu. Ia menatap Bintang yang wajahnya mulai pucat. Mas, ini anak masih pelajar loh. Tilang biasa saja sudah cukup. Namun, emosi Toha sudah mencapai puncaknya. Ia menarik setang motor Bintang dengan kasar. Bintang refleks memeganginya, mencoba menahan. Pak, tolong jangan diseret seperti itu. Itu motor kesayangan ayah saya, serunya, suaranya mulai bergetar. Biarin.
Bilang saja motor hasil maling, teriak Toha, amarahnya benar-benar tak terkendali. Semua mata kini tertuju pada mereka. Kilatan kamera ponsel terlihat dari berbagai sudut. Bintang terus mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh caci maki Toha yang semakin menjadi-jadi. Dalam puncak kemarahannya, Toha melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia membuka paksa tutup tangki motor, lalu menyambar botol plastik berisi bensin cadangan yang biasa dibawa pedagang eceran di pinggir jalan. Katanya motor ayahmu, ya? Kita lihat sehebat apa ayahmu itu, katanya dengan nada mengancam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menyiramkan bensin ke bagian mesin dan jok motor. Pak, jangan! Apa yang Bapak lakukan? Teriak Bintang panik. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan tangan gemetar karena marah, Toha menyalakan korek api. Sreet. Dalam hitungan detik, api biru kecil itu menyambar uap bensin. Os. Nyala api langsung membesar dengan ganas, melahap jok kulit, fairing plastik, dan seluruh bodi motor. Asap hitam tebal membubung ke langit. Orang-orang di sekitar berteriak ngeri. Ya Allah, gila! Polisinya gila! Motor dibakar. Bintang terduduk lemas di aspal yang panas. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Matanya nanar, memantulkan kobaran api yang melahap hadiah dari ayahnya. Suara ledakan-ledakan kecil dari komponen yang terbakar, jeritan warga, dan bau bensin yang menyengat membuat kepalanya pusing. Motor yang menjadi kebanggaan dan impiannya, kini hanya tumpukan logam dan plastik yang meleleh di depan matanya. Tak lama kemudian, suara sirene meraung-raung mendekat. Sebuah mobil patroli berhenti mendadak. Komisaris polisi, Kompol Firman, perwira pengawas wilayah itu, turun dengan wajah tegang. Ada apa ini ribut-ribut? Kenapa ada api? Suaranya keras dan berwibawa. Brigadir Bayu tergopoh-gopoh melapor. Lapor, Komandan. Ada sedikit masalah. Anak ini tidak bawa SIM, tapi Bribka Toha. Dia kebablasan, Komandan. Kompol Firman memandang kerangka motor yang masih berasap, lalu beralih pada Bintang yang masih terduduk di aspal, menangis dalam diam. Ia mendekat. Kamu siapa, Nak? Apa yang sebenarnya terjadi? Bintang tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tangannya masih menggenggam erat lembaran STNK yang sedikit lecek. Tapi Kompol Firman melihat sebuah nama yang tercetak jelas di lembaran itu, Mayor Jenderal Wiryo Atmojo. Darahnya serasa berhenti mengalir. Wiryo Atmojo. Ia menggumamkan nama itu lirih. Tentu saja ia tahu nama itu. Siapa perwira di negeri ini yang tidak kenal nama itu? Seorang Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Darat yang disegani, yang kini memegang jabatan strategis di Jakarta. Wajah Kompol Firman langsung pucat pasi. Ia menatap Toha, yang masih berdiri dengan napas terengah-engah, dengan tatapan tak percaya. Toha, kamu sadar tidak motor siapa yang baru saja kamu bakar? Toha terdiam, masih belum mengerti. Apa maksud Komandan? Itu motor anaknya Maijen Wiryo Atmojo. Kamu baru saja membakar motor anak seorang jenderal. Suasana yang tadinya riuh mendadak beku. Angin seolah berhenti berhembus. Warga yang menonton ikut terdiam. Bribka Toha melangkah mundur, wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini berubah pucat seperti mayat. Apa? Anak jenderal, bisiknya tak percaya. Bintang akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab.
Saya sudah bilang, Pak, ini motor ayah saya. Tapi Bapak tidak percaya. Suaranya lirih, namun menusuk tajam ke jantung setiap orang yang mendengarnya. Kompol Firman segera memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan sisa api dan membubarkan kerumunan. Ia menatap Bintang dengan rasa bersalah yang mendalam. Nak, maafkan kami atas nama institusi. Semua ini akan kami usut tuntas. Tolong ikut saya ke kantor, biar semuanya jelas. Bintang hanya mengangguk pelan, terlalu syok untuk bicara. Sore itu, video amatir yang merekam aksi Bribka Toha membakar motor sport hijau itu sudah menyebar seperti wabah di media sosial. Dalam hitungan jam, unggahan itu menjadi viral, ditonton jutaan kali. Komentar netizen membanjiri, penuh amarah dan caci maki. Polisi begini yang merusak citra korps. Kasian adeknya, sabar ya, Neng. Wah, kalau benar anak jenderal, habis riwayatmu, Pak Polisi. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah rumah dinas di Jakarta, Maijen Wiryo Atmojo sedang menelaah setumpuk berkas di ruang kerjanya yang hening. Salah satu ajudannya masuk dengan tergesa-gesa. Lapor, Jenderal, mohon izin. Ada video viral dari Lampung. Sepertinya putri Bapak terlibat. Maijen Wiryo menatap layar ponsel yang disodorkan ajudannya. Wajahnya yang tenang seketika berubah mengeras. Rahangnya menegang, dan tangannya tanpa sadar mengepal di atas meja. Ia melihat putrinya terduduk di aspal, sementara motor kebanggaannya dilalap api. Ia tidak perlu mendengar suara apapun. Sorot mata putrinya sudah menceritakan segalanya. Hubungi Kapolda Lampung. Sekarang juga, perintahnya, suaranya dingin dan menusuk. Malam di Bandar Lampung turun dengan cepat. Hujan gerimis mulai membasahi jalanan, menenangkan debu yang siang tadi beterbangan. Namun, di dalam kantor Polresta Bandar Lampung, suasananya jauh dari tenang. Semua orang tampak tegang. Di ruang rapat utama, Kompol Firman duduk di depan meja kayu besar dengan wajah muram. Di hadapannya, Bribka Toha hanya bisa menunduk, tak berani menatap. Brigadir Bayu berdiri di sudut ruangan, wajahnya menunjukkan campuran antara kasihan dan marah pada seniornya itu. Di luar gedung, beberapa wartawan dari media lokal dan nasional sudah berkumpul. Lampu kamera mereka berkedip-kedip, siap menyambar siapapun yang keluar. Video pemakaran motor itu sudah ditonton lebih dari 7 juta kali. Tagar polisi bakar motor dan Save Bintang menjadi trending topik nomor 1 di Twitter malam itu. Kompol Firman menatap Toha dengan tajam. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu perbuat siang tadi, Toha? Ini bukan lagi soal pelanggaran disiplin. Kamu sudah mencoreng nama institusi ini di depan mata seluruh Indonesia. Kamu bakar motor anak kecil tanpa alasan yang jelas. Dan sekarang, kita semua tahu dia anak siapa. Anak Maijen Wiryo Atmojo. Kamu paham konsekuensinya? Suara Kompol Firman meninggi di akhir kalimatnya. Toha hanya bisa menggigit bibir. Saya tidak tahu, Komandan. Saya hanya emosi. Dia bicaranya seolah meremehkan saya. Emosi. Kompol Firman memukul meja dengan keras, membuat semua orang di ruangan itu terlonjak. Kau pikir seragam yang kau pakai ini tameng untuk melampiaskan emosi pribadi? Kita ini pengayom masyarakat, bukan preman berseragam. Brigadir Bayu akhirnya memberanikan diri bicara. Komandan, mohon izin. Dari awal saya sudah mencoba mencegah Mas Toha,
Tapi Kompol Firman mengangkat tangannya. Saya tahu, Bayu. Kamu dan satu anggota lain sudah membuat laporan kronologis. Terima kasih. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kita semua yang kena imbasnya. Di ruangan terpisah yang lebih nyaman, Bintang duduk di sofa, dibalut jaket tebal. Wajahnya masih pucat karena syok. Di sampingnya, seorang polisi wanita muda bernama Bribda Intan mencoba menenangkannya dengan segelas teh hangat. Neng Bintang, tidak apa-apa? Sudah makan? Tanyanya lembut. Bintang hanya menggeleng. Saya masih tidak percaya, Mbak. Motor itu dibakar begitu saja di depan saya. Padahal kesalahan saya hanya tidak membawa SIM. Bribda Intan mengangguk penuh simpati. Saya tahu, Neng. Tindakan itu salah besar. Komandan sudah memanggil tim propam dari Polda. Besok pagi semuanya akan diperiksa secara menyeluruh. Bintang menarik napas panjang. Saya tidak mau membuat masalah ini jadi besar, Mbak. Saya hanya mau keadilan. Supaya oknum seperti dia tidak seenaknya lagi sama warga biasa. Sementara itu, di Jakarta, Maijen Wiryo Atmojo sudah dalam perjalanan darat menuju Lampung. Ia tidak menunggu laporan resmi atau panggilan dari siapapun. Naluri seorang ayah mengalahkan segalanya. Yang ia tahu, putrinya telah dipermalukan dan ditakut-takuti di jalanan, dan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindunginya, orang yang memakai seragam negara. Perjalanan malam itu ditempuh dalam waktu kurang dari 4 jam. Ketika mobil dinas hitamnya berhenti tepat di depan lobi Polresta Bandar Lampung sekitar pukul 3 dini hari, semua anggota yang berjaga langsung berdiri tegap. Aura dingin dan berwibawa terasa menguar dari sosok jenderal itu begitu ia melangkah keluar dari mobil. Siapa Kapolresta di sini? Suara Maijen Wiryo berat dan tenang, tapi ketenangannya justru membuat semua orang merinding. Kompol Firman segera keluar, menunduk hormat. Saya, Jenderal. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak pantas ini. Kami sudah menahan anggota yang bersangkutan. Di mana putri saya? Tanya Wiryo, tatapannya lurus ke depan. Di ruang istirahat, Jenderal. Sedang didampingi anggota poluan kami. Wiryo berjalan cepat melewati lorong-lorong kantor polisi yang sepi. Begitu ia membuka pintu ruangan, Bintang yang sedang termenung langsung menoleh dan berdiri. Ayah, suaranya pelan dan bergetar. Wiryo menghampiri, menarik putrinya ke dalam pelukan erat. Kamu tidak apa-apa, Nak? Bintang hanya menggeleng, air matanya akhirnya tumpah di bahu seragam ayahnya. Wiryo menepuk punggungnya pelan. Sudah, jangan menangis. Ayah di sini sekarang. Beberapa menit kemudian, Wiryo berdiri di ruang rapat, berhadapan langsung dengan Kompol Firman dan Bribka Toha yang sengaja dipanggil. Udara di ruangan itu terasa begitu berat, seolah oksigen menipis. Nama kamu siapa? Tanya Wiryo, matanya menatap lurus, tapi tidak langsung pada Toha. Toha, Pak. Suara Toha nyaris tak terdengar. Pangkat Bribka, Pak. Wiryo akhirnya menatapnya, matanya tajam seperti belati. Kamu tahu kenapa saya marah? Bukan karena motor anak saya kamu bakar. Motor itu benda mati, bisa dibeli lagi. Tapi harga diri dan kehormatan anak saya, kamu injak-injak di depan umum. Toha tak berani mengangkat wajahnya. Kalau kamu merasa berkuasa hanya karena seragam yang kamu pakai, berarti kamu tidak pantas memakainya. Seragam ini untuk melindungi,
bukan untuk menindas. Suara Wiryo tetap pelan, tapi setiap katanya terasa menusuk. Kompol Firman ikut bicara. "Jenderal, kami siap menindak tegas. Propam Polda sudah kami panggil, dan besok pagi pemeriksaan resmi akan dimulai." Wiryo mengangguk dingin. "Baik. Saya tidak akan ikut campur dalam proses internal kepolisian. Tapi saya akan pastikan publik tahu bahwa tidak semua polisi seperti dia. Dan keadilan harus ditegakkan." Pagi harinya, media nasional sudah seperti lebah mengerumuni sarang. Reporter TV, jurnalis portal berita online, semua berkerumun di depan Polresta Bandar Lampung. Di depan puluhan kamera, Kompol Firman memberikan pernyataan resmi. "Kami, atas nama Kepolisian Republik Indonesia, menyesalkan dan mengutuk keras tindakan anggota kami, Bribka T, yang membakar motor warga saat bertugas. Tindakan tersebut sama sekali tidak sesuai prosedur dan merupakan pelanggaran berat. Kami sudah menahan yang bersangkutan dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Propam Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut." Publik menyambut baik langkah cepat tersebut. Tapi di sisi lain, nama Toha sudah menjadi simbol arogansi aparat. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran kota, istri Toha menonton berita itu sambil menangis sesenggukan. Ia memeluk anaknya yang masih kecil. "Bapakmu salah, Nak. Tapi semoga bapakmu sadar nanti," katanya pelan. Toha sendiri malam itu mendekam di ruang tahanan internal. Kepalanya tertunduk lesu. Dalam benaknya, ia baru menyadari betapa mudahnya hidupnya hancur lebur hanya karena amarah sesaat yang tak terkendali. Ia teringat wajah anak gadisnya di rumah, yang usianya mungkin tak jauh beda dari Bintang. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Kalau anakku yang diperlakukan seperti itu, aku pasti akan lebih marah lagi." Sementara itu, Bintang dan ayahnya sudah kembali ke hotel setelah proses berita acara pemeriksaan BAP selesai. Tapi perhatian publik belum berhenti. Wartawan masih mencoba mencegat mereka di mana-mana. "Bintang, apakah Anda akan menempuh jalur hukum pidana?" tanya salah satu reporter. Bintang menjawab dengan tenang, "Saya serahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku. Saya hanya ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada orang lain. Bukan karena saya anak siapa, tapi karena ini adalah soal perlakuannya manusiawi terhadap sesama." Jawaban itu kembali viral di media sosial. Banyak netizen memuji kedewasaan dan ketenangan Bintang. "Anak jenderal tapi rendah hati banget, salut. Cara bicaranya dewasa. Semoga banyak oknum polisi yang belajar dari kasus ini." 3 hari kemudian, Polda Lampung mengadakan konferensi pers. Di hadapan media, Kapolda dengan tegas menyatakan, "Kami secara resmi mencopot jabatan Bribka T. dan memprosesnya secara hukum, baik pidana maupun disiplin. Kepolisian tidak akan menoleransi tindakan kekerasan apapun, apalagi terhadap warga sipil." Berita itu disambut lega oleh publik. Tapi di tengah sorotan itu, Bintang justru menulis sebuah surat terbuka di akun media sosialnya. "Saya tidak ingin melihat seseorang dihukum karena dendam, tapi karena keadilan. Saya percaya masih banyak polisi baik di luar sana yang setiap hari menjaga kita dengan tulus. Jangan karena satu nila, rusak susu sebelanga." Unggahan itu dibagikan puluhan ribu kali. Bahkan akun resmi Humas Polri ikut mengomentari, "Terima kasih atas kedewasaanmu, Bintang Maharani. Negara membutuhkan generasi muda yang berpikir jernih sepertimu." Malamnya, di balkon hotel yang menghadap gemerlap lampu kota Bandar Lampung, Bintang duduk bersama ayahnya. "Ayah," katanya pelan, "ayah kecewa sama aku.
ya? Karena kejadian ini jadi besar sekali. Maijen Wiryo menggeleng. Tidak, Nak. Ayah justru bangga padamu. Kamu tetap tenang dan tidak membalas dengan amarah. Itu bukti kamu jauh lebih dewasa dari orang yang memakai pangkat tinggi tapi tidak bisa mengendalikan emosinya. Bintang tersenyum kecil. Aku hanya ingin semua orang, termasuk aparat, ingat kalau kita semua ini manusia. Salah satu saja dari kita kehilangan kesabaran, semuanya bisa hancur. Wiryo menatap putrinya, menepuk pundaknya dengan bangga. Kamu benar. Kadang, pelajaran terbesar justru datang dari peristiwa yang paling pahit. Sementara itu, di ruang tahanan, Toha menatap foto keluarganya yang dibawakan oleh istrinya sore tadi. Ia sudah menandatangani surat pemberhentian sementara. Tapi anehnya, di wajahnya kini ada sedikit ketenangan setelah badai besar berlalu. Ia berbisik, mungkin ini harga yang pantas kubayar untuk belajar menjadi manusia. Seminggu kemudian, Bintang menerima surat resmi dari pihak kepolisian yang berisi permintaan maaf tertulis dari institusi. Ia juga ditawari ganti rugi penuh, sebuah motor baru yang sama persis. Namun, dengan sopan ia menolaknya. Saya tidak butuh ganti rugi. Saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin kerangka motor yang terbakar itu disimpan di halaman kantor polisi. Sebagai pengingat. Permintaan yang tak biasa itu disetujui. Motor yang gosong itu kini diletakkan di bawah sebuah atap kaca di halaman depan Polresta Bandar Lampung dengan plakat kecil bertuliskan, "Karena kekuasaan tanpa empati hanya akan meninggalkan abu." Di akhir pekan, Bintang kembali ke sekolah. Teman-temannya menyambutnya dengan pelukan dan tepuk tangan. Ia menunduk malu, tapi senyum kecil tak bisa ia sembunyikan. Di kejauhan, seorang pria berpakaian sipil berdiri di seberang jalan, menatap ke arah gerbang sekolah. Itu adalah Toha. Ia sudah dibebas tugaskan, tapi datang diam-diam hanya untuk memastikan Bintang baik-baik saja. Ia menunduk, lalu berbalik pergi. Di matanya ada air yang jatuh perlahan, tapi di hatinya ada satu kalimat yang terus bergema. Kalau waktu bisa diputar, aku akan memilih untuk sabar. 3 minggu berlalu sejak insiden yang menggemparkan itu, kota Bandar Lampung kembali terlihat tenang seperti sedia kala. Namun di balik ketenangan itu, ada perubahan besar yang tak kasat mata sedang berjalan. Di halaman depan Polresta, kerangka motor sport hijau yang gosong itu masih berdiri tegak di bawah atap kaca, menjadi sebuah monumen bisu. Plat nomornya sudah tak terbaca, tapi bentuk tangkinya yang khas masih menyisakan kenangan. Setiap warga yang datang ke kantor polisi, entah untuk mengurus SIM atau membuat laporan, pasti berhenti sejenak di depannya. Plakat di bawahnya kini bertuliskan kalimat yang lebih dalam. Kesalahan sekecil apapun bisa membakar kepercayaan sebesar apapun. Tulisan itu menjadi pengingat yang tajam, tak hanya bagi para polisi, tapi juga bagi seluruh warga. Kompol Firman kini terlihat lebih tegas, namun juga lebih terbuka. Ia sadar betul bahwa citra polisi tidak dibangun dari gagahnya seragam, melainkan dari perilaku setiap anggotanya di lapangan. Setiap apel pagi, ia berdiri di depan pasukannya dan berkata, "Jika kalian tidak bisa menahan ego saat bertugas, lebih baik copot seragam kalian sekarang juga." Karena seragam ini bukan tameng untuk arogansi, tapi amanah untuk melayani dengan hati. Ia bahkan menginisiasi program Polisi Sahabat Pelajar, mengundang siswa-siswi SMA untuk datang dan melihat langsung proses pelayanan publik, menghilangkan sekat antara aparat dan masyarakat. Bintang pun pernah diundang untuk berbicara di hadapan puluhan anggota kepolisian. Bapak dan Ibu polisi,
Katanya waktu itu dengan suara tenang namun penuh makna. Kami sebagai warga biasa hanya ingin dilihat sebagai manusia. Kalau kami salah, silakan tindak sesuai hukum. Tapi tolong jangan pernah rendahkan kami. Karena sekali rasa hormat itu hilang, akan sangat sulit untuk mengembalikannya. Kata-katanya disambut tepuk tangan yang panjang dan tulus. Beberapa anggota senior tampak menunduk, menahan emosi. Termasuk Brigadir Bayu, yang sejak awal tahu perbuatan Toha salah namun tak cukup berani untuk menghentikannya dengan lebih keras. Usai acara, Bayu menghampiri Bintang. "Dek Bintang, saya mau minta maaf. Saya ada di sana waktu kejadian, tapi saya tidak berani mencegah Mas Toha. Saya merasa seperti pengecut." Bintang menatapnya dengan lembut. "Tidak, Pak. Bapak sudah mencoba. Kadang, tidak ikut terseret arus amarah sudah merupakan sebuah perlawanan yang sulit." Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Ia sadar, keberanian bukan hanya soal berteriak paling kencang, tapi juga soal memilih untuk tetap waras di saat yang genting dan bertanggung jawab setelahnya. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, suasana masih sepi. Toha kini resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Untuk menyambung hidup, ia bekerja serabutan sebagai sopir pribadi sambil menunggu proses hukumnya selesai. Setiap kali melintasi kantor polisi, ia selalu menatap dari jauh. Di sana, motor gosong itu berdiri seperti cermin yang memantulkan kesalahannya. Malam itu, ia duduk di teras rumah ditemani istrinya. "Bu, aku ingin minta maaf langsung ke anak itu," katanya pelan. Istrinya menatap ragu. "Kamu yakin dia mau menemuimu?" "Entahlah," jawabnya. "Tapi hatiku tidak akan tenang sebelum aku meminta maaf secara langsung." 2 hari kemudian, Toha memberanikan diri datang ke sekolah Bintang. Ia datang tanpa seragam, hanya dengan kemeja lusuh dan wajah yang tampak lelah. Di depan gerbang, ia meminta izin kepada satpam untuk bertemu Bintang. Saat Bintang keluar dari kelas, ia langsung mengenalinya. Seketika suasana di antara teman-temannya menjadi hening. "Pak Toha," sapa Bintang hati-hati. Pria itu menunduk dalam-dalam. "Iya, Nak. Saya hanya mau minta waktu sebentar." Mereka berdiri di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga merah. Udara sore terasa berat namun tenang. "Saya datang bukan untuk membela diri," Toha memulai, suaranya parau. "Saya tahu saya salah besar. Saya kehilangan kesabaran dan saya lupa siapa diri saya seharusnya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf." Bintang menatapnya lama, melihat penyesalan yang tulus di mata pria itu. "Saya sudah memaafkan Bapak. Dari hari pertama, saya tahu Bapak bukan orang jahat. Bapak hanya sedang kehilangan arah waktu itu." Air mata Toha akhirnya menetes. Ia menunduk lebih dalam untuk menyembunyikannya. "Terima kasih, Nak. Kamu jauh lebih kuat dari yang saya kira." Ia pun berbalik pergi. Dari jauh, Bintang hanya menatap punggung pria itu yang berjalan gontai, seperti seseorang yang baru saja berhasil meletakkan beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun. Ketenangan Bintang dalam menghadapi masalah ternyata membawa gelombang baru. Banyak media yang ingin mengundangnya untuk berbicara tentang empati dan tanggung jawab sosial. Awalnya ia menolak, tapi setelah berdiskusi dengan ayahnya, ia setuju hadir dalam satu seminar kepemudaan yang diadakan oleh Universitas Lampung. Di sana, di depan ratusan mahasiswa dan beberapa pejabat, ia bercerita tanpa naskah. "Yang membuat saya sedih waktu itu bukanlah karena motor saya dibakar.
Tapi karena saya sadar, banyak orang lain yang mungkin lebih lemah dari saya, tidak akan pernah punya kesempatan untuk didengar. Saya hanya kebetulan anak seseorang yang punya pangkat. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya siapa-siapa? Ruangan itu hening. Ia melanjutkan, keadilan bukan hanya untuk orang yang berpengaruh. Keadilan seharusnya menjadi udara yang kita hirup bersama dalam hidup bernegara. Pidato singkat itu viral lagi. Kali ini bukan karena tragedi, tapi karena kebijaksanaan seorang gadis muda. Maijen Wiryo Atmojo, yang awalnya marah besar, kini mulai merefleksikan banyak hal. Ia sadar kejadian itu bukan hanya ujian bagi institusi Polri, tapi juga untuk dirinya sebagai seorang ayah dan pejabat negara. Ia kemudian mengusulkan program pelatihan bersama antara TNI dan Polri tentang etika publik dan pengendalian emosi. Kalau kita mau dihormati rakyat, katanya dalam sebuah forum, kita harus mulai dengan menghormati mereka lebih dulu. Seiring waktu, warga Bandar Lampung merasakan perubahan nyata. Polisi di pos-pos lalu lintas kini lebih ramah. Mereka tak lagi menegur dengan bentakan, tapi dengan senyuman edukatif. Program dari abu menjadi amanah yang digagas Kompol Firman berjalan sukses. Bintang pun didapuk menjadi duta kecil untuk program edukasi lalu lintas di sekolah-sekolah dengan satu syarat, saya mau ikut, asal bukan untuk pencitraan, tapi benar-benar untuk perubahan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman kota, Bintang duduk bersama sahabatnya, Citra, sambil menikmati es krim. "Kamu sadar nggak, Bintang?" kata Citra. "Kamu sekarang terkenal banget. Semua orang tahu kamu sebagai gadis yang motornya dibakar tapi nggak balas dendam." Bintang tertawa kecil. "Aku nggak ingin dikenal karena itu. Aku ingin dikenal karena bisa membuat sesuatu berubah menjadi lebih baik, sekecil apapun itu." Suatu sore, sebuah surat tanpa nama pengirim tiba di rumah Bintang. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan sederhana. "Terima kasih sudah memaafkan saya. Berkat kamu, saya belajar menjadi ayah yang lebih baik untuk anak saya. Toha." Air mata Bintang menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Setahun kemudian, di halaman Polresta Bandar Lampung, berdiri sebuah monumen kecil dari logam yang dibentuk menyerupai sayap api. Di bawahnya tertulis, "Dari abu kesalahan, lahir kesadaran." Upacara peresmian itu dihadiri oleh polisi, warga, dan juga Bintang. "Setahun yang lalu, saya kehilangan sebuah motor," katanya dengan tenang di atas podium. "Tapi saya dan kita semua mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa percaya bahwa manusia bisa berubah menjadi lebih baik." Semua orang berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di antara kerumunan itu, seorang pria paruh baya berdiri jauh di belakang, tersenyum bangga dengan mata berkaca-kaca. Itu Toha. Saat upacara selesai, tatapan mereka bertemu. Mereka saling mengangguk tanpa kata, sebuah isyarat damai yang penuh makna. Sore itu, langit Bandar Lampung berwarna jingga. Cahaya matahari terakhir memantul di kerangka motor gosong yang masih tersimpan rapi di tempatnya. Bintang memandanginya sekali lagi sebelum pulang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Terkadang, sesuatu memang harus terbakar habis terlebih dahulu agar bisa menerangi jalan yang baru. Ia menaiki motornya yang baru, sebuah motor metik sederhana, bukan hadiah, tapi hasil menabung dari kerja sampingan dan beasiswa prestasi. Ia menyalakan mesin, melaju perlahan melewati persimpangan tempat segalanya dulu dimulai. Di kaca spion, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Bukan lagi gadis SMA yang menangis karena kehilangan,